Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umrud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali berjumpa dalam program Mengharap ridhomu, insya Allah. Senang sekali kita berdua kembali lagi menemani pemirsa yang ada di rumah selama 1 jam ke depan. Nah, di studio juga telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Salam dari Desa Bulo Talangi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi Tirta cek semangatnya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sekali. Luar biasa. Nah Kak Cun, Tirta tadi dapat telepon dari teman Tirta. Oh iya, terus? Dia sedikit curhat, katanya begini Kak Cun. Bagaimana? Ibunya itu terlalu mencari-cari perhatian ke ke suaminya. Jadi teman Tirta itu sudah ada suami. Nah, si ibunya ini pengen terus dekat sama anaknya, cari-cari perhatian. Otomatis teman Tirta kayak cemburu begitu. Nah, bagaimana pandangan agama sih terkait ibu yang masih cari-cari perhatian kepada anaknya? Ya membingungkan juga ya si Tirta, karena yang kita ketahui bersama yang namanya anak itu harus berbakti kepada orang tua. Ya otomatis dia harus membahagiakan ibu, membuat ibu bahagia dan tersenyum. Tapi di sisi lain ya kewajiban seorang suami itu bagaimana bisa memenuhi hak dan kewajiban orang anak dan istri. Ini membingungkan juga ya. Iya, membingungkan juga. Makanya banyak kasus yang didapati ya karena istrinya ini cemburu, anaknya lebih perhatian ke ibunya. Di satu sisi kita harus mengedepankan orang tua, tapi tidak juga meninggalkan istri yang ada di rumah. Aduh. Bingung kan? Ya. Mungkin di sini juga ibu-ibu ada masalah yang sama seperti ini. Atau pernah mengalami nih sebagai ibu rumah tangga. Daripada bingung dan kita butuh penjelasannya lebih jelas lagi dan lebih detail lagi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber, langsung kita undang saja ya Tirta. Al-Ustadz Dulsukmi Kasim LC-MHI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Mari Ustadz. Ya baik. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nih Ustadz, tema pembahasan kita mendahulukan orang tua atau istri. Ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya namanya orang anak harus berbakti ya Ustadz ya. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah menikah agar bersikap adil terhadap orang tua dan istri, agar tidak terjadi yang namanya kecemburuan istri terhadap suami yang terlalu mementingkan orang tua. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa dan ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di studio, berbicara tentang seorang suami atau seorang anak yang diperhadapkan kepada sebuah dilema di dalam menjalankan rumah tangganya. Apakah dia harus all out dengan istrinya, ya, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan seterusnya, ataukah dia harus mendahulukan ibundanya atau ibunya yang telah melahirkannya, membesarkannya dan seterusnya. Nah, ini terlebih dahulu untuk melihat posisi masing-masing, tentu kita harus mendudukkan perkara ini pada tempatnya masing-masing. Bahwa yang pertama, seorang suami itu sejatinya adalah merupakan pucuk pimpinan di dalam sebuah rumah tangga, ya. Dan dia dalam konteksnya sebagai pemimpin rumah tangga punya kewajiban untuk mengayomi, menafkahi, melindungi istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu ketika melihat posisi ini, maka suami sejatinya punya kewajiban
yang diamanahkan oleh agama untuk bisa menafkahi, mengurusi dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya atau istri dan anak-anaknya. Karena itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dia terima dari sejak mulai terjadi yang namanya akad nikah tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks berbakti, posisinya seorang suami dengan ibunya itu juga adalah satu sisi yang sebenarnya dalam hal ini kewajiban berbakti adalah konteksnya bukan memberikan apalagi namanya nafkah yang wajib, tetapi berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, ya, mempergauli dengan baik sebagaimana informasi Al-Quran. Ya, informasi Al-Quran kan mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi Allah memberikan pesan kepada manusia, kepada kita sekalian ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, konteks berbuat baik dalam hal ini jangan dipahami hanya dalam konteks menafkahi. Ya, berbuat baik itu ya mempergaulinya dengan baik, menghormatinya, memuliakannya, mendengarkannya, mentaatinya dan seterusnya. Inilah bagaimana caranya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dalam hal ini kepada ayah maupun ibunya. Nah, kewajiban untuk berbuat baik ini berlaku sepanjang waktu. Ya. Sementara konteks kewajiban yang melekat pada seorang suami terhadap istrinya, ya, dan anak-anaknya ini adalah kewajiban untuk mengayomi, menafkahi, ya, untuk mengurusi mereka, karena mereka telah menghalalkan, ya, atau mereka telah mengambil amanah itu dari orang tua atau dari wali istrinya dan juga mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam proses akad nikah itu ada kalimat bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, saya terima nikahnya karena Allah dan Rasulnya, ya. Maka kalau dalam informasi hadis dikatakan innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah halal untuk menggauli istri kalian itu dengan menggunakan kalimat Allah di dalamnya. Nah, sehingga dalam dua persoalan ini ternyata kalau demikian masing-masing ada porsinya. Porsi berbuat baik konteksnya adalah lebih luas, sementara porsi atau sisi untuk kepada istri itu adalah memberikan pengayoman, memberikan perhatian, mengurusi mereka, memenuhi nafkahnya dan bertanggung jawab kepada mereka. Nah, inilah yang mungkin perlu kita dudukkan bersama. Nah, ketika persoalan ini bentrok, nah di sini dibutuhkan satu sikap bijak yang harus dimiliki oleh seorang anak ketika dia diperhadapkan pada situasi kapan seharusnya dia harus mendahulukan ibunya dibanding istrinya dan kapan dia harusnya mendahulukan istrinya dibanding ibunya. Inilah yang mungkin perlu kita atur dengan baik berdasarkan konfirmasi petunjuk-petunjuk agama kita. Nah, saya mengutip satu pendapat atau satu pandangan dari ulama kita terkait dengan ada dua syarat kapan seorang anak, ya, itu wajib hukumnya dia harus memberi nafkah kepada orang tuanya. Nah, ini mungkin menjadi kata kunci kita untuk bisa mengurai ini. Ternyata ada dua syaratnya. Pertama, kalau si anak ini, ya, kaya alias punya kelebihan harta, melebihi kemampuannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Kalau itu ada kelebihannya, maka dia wajib membantu orang tuanya. Syarat yang kedua.
adalah ketika ibu atau orang tua itu posisinya tidak berkelapangan. Jadi kalau posisi orang tua, ayah atau ibu ini berkelapangan, tidak menjadi kewajiban si anak untuk kemudian menafkahi orang tuanya. Inilah dua syarat yang harus sama-sama kita fahami terkait dengan kapan seorang anak suami harus mendahulukan ibunya dan kapan dia harus mendahulukan istrinya dalam konteks memberi nafkah. Ya, dalam konteks memberi nafkah. Tetapi dalam konteks berbuat baik, ya, lalu birrul walidain istilahnya kalau kita di dalam agama, maka ini berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang masa, tidak melihat bahwasanya oh ini saya tidak boleh dulu berbuat baik karena saya harus ini, tidak. Tetap kita harus menghargai, menghormati, bahkan mencurahkan perhatian kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada seorang ibu. Saya kira itu, wallahu alam. Pahaman antara si istri Ya. dan pihak orang tuanya juga, jadi Ya. harus ada apa namanya saling toleransi lah dalam ini. Betul, Dan betul, untuk Mbak suami juga di rumah harus bijak lagi dalam mengambil setiap keputusan. Iya, seperti tadi yang Ustadz bilang juga, di sini ada syarat-syaratnya ya, Iya. di mana seorang suami bisa menafkahi seorang istri dan anaknya dan bagaimana juga berbijak kepada orang tuanya. Ya. Iya, dan bagaimana? Tirta, dari Tirta, ada yang ingin ditanyakan atau sekilas muncul pertanyaan dari penjelasan Pak Ustadz? Ada Kak Jun. Apa? Nah, tadi kan Ustadz membahas tentang suami dan istri. Ada ciri-ciri khusus sebagai kita yang jomblo atau insya Allah ada jodoh Tirta yang ada di rumah untuk memilah dan memilih jodoh yang paling baik itu menurut agama bagaimana sih Ustadz? Ya, baik. Kalau mungkin kita bukan mengatakan bahwa cara mencari jodoh ya, tetapi kriteria yang baik gitu. kriteria Menurut yang baik. pandangan agama bagi seorang wanita yang ingin mencari jodoh, ya demikian pula kriteria yang baik bagi seorang pria atau pemuda yang ingin mencari calon istri. Nah, kata kuncinya sama sebenarnya, bahwasanya kalau yang mencari jodohnya adalah laki-laki, maka tentu yang harus dia utamakan adalah fazfar bizatiddin, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika disebutkan bahwasanya tungkahul mar'a li arba' li jamaliha wa maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bizatiddin, bahwasanya wanita itu umumnya dinikahi karena 4 faktor, umumnya bukan dinikahi karena itu, tetapi umumnya cara orang memilih pasangan hidup, seorang laki-laki memilih pasangan hidup, kalau mau dikalkulasi atau mau diklasifikasi, umumnya terbagi kepada 4. Ada orang yang memilih calon istrinya karena kecantikannya, pokoknya hanya itu. Ada yang memilih karena hartanya, ada yang memilih karena keturunannya, ya, atau jabatannya, ada yang memilih karena agamanya. Nah, maka Nabi mengatakan dari 4 model orang biasanya memilih pasangan istri, maka sebaiknya kalian wahai para lelaki memilih yang cara memilih untuk pasangan wanita kalian itu adalah cari yang memilih karena faktor agamanya. Karena kenapa? Taribat yadaka, karena kalau kamu memilih itu kamu akan beruntung dan kedua tangan kalian itu tidak akan apalagi namanya senantiasa akan penuh dengan keberuntungan, ya. Nah, sebaliknya konteks wanita ketika menunggu-nunggu jodohnya, gimana caranya dia memilah kalau ada orang yang datang untuk melamar dirinya? Maka konteksnya adalah sesuai petunjuk hadis Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu zawwijuh. Ternyata juga agama. Itulah saya tadi mengatakan bahwa untuk pemilahan sebenarnya sama laki-laki dengan wanita, yaitu yang ditunjukkan oleh nas, cari pertama kali jatuhkan pilihan karena melihat faktor keberagamaannya. Baru kemudian sudah itu
adalah khuluqahu, adalah akhlak atau karakter atau moralnya dan kesopan santunannya. Itulah dua hal itu. Nah, sama juga berarti kalau laki-laki ya juga lihat-lihat, jangan cuma karena agamanya saja, tetapi tentu dalam keseharian kita biasanya kita melihat attitude-nya, ya, etikanya, kesopan santunannya, bagaimana dia bermuamalah. Jangan-jangan kita hanya melihat agamanya tapi ternyata akhlaknya tidak baik, ya maka dua pertimbangan ini hendaklah menghiasi dua sisi masing-masing, baik laki-laki maupun wanita. Berarti ada 3. Yang pertama Agama. agama, Ya. terus yang kedua akhlak, Ya. yang ketiga wajahnya, begitu Ustadz. Tidak. Oh. Jadi cukup dua itu saja. Cukup agama, 2, jangan Cukup ditambah. 2, tapi harus ada 3-nya Ustadz. Itu kriteria kamu ya. Ya, itu versi aku ya. Iya. Baik Ustadz, kita bakalan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Nah ini Ustadz, saya ingin bertanya ini Ustadz, hukum Quran dan Sunnah ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Jika seorang suami yang selalu membuat ibunya bahagia, tersenyum, tapi di sisi lain sang istri tidak ridho Ustadz. Dalam artian istri sering menangis kadangkala karena melihat sang suami terlalu mendahulukan kewajiban orang tuanya dan menomorduakan kewajiban dari anak dan istri. Ini hukum Quran dan Sunnah seperti apa Ustadz? Iya, sebenarnya kalau kita mengatakan bagaimana hukum Qur'annya atau hukum hadisnya terkait dengan seorang suami yang terlalu perhatian terhadap Orang ibunya tua. dibanding istrinya, maka yang harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya perhatian seperti apa yang diberikan oleh si suami kepada ibunya. Kalau perhatian itu misalnya hanya ya menuruti kemauannya, misalnya tolong bawa saya jalan ke sana nak, ya sementara kalau istrinya yang minta bawa saya ke mall misalnya jalan-jalan atau ke ini untuk ziarah ke sini ke situ, kalau kemudian itu berbeda perlakuannya sang suami, maka di sini harus dilihat konteks dalam persoalan si ibu ini meminta itu dalam rangka apakah hanya ini anaknya yang bisa dia mintai tolong atau ada anak yang lain tetapi dia lebih memilih dia. Ya, paham maksud saya? Kalau misalnya si suami ini punya banyak saudara, ada yang tinggal bahkan sama dia, tetapi kemudian sebenarnya si ibu ini bisa minta tolong kepada anaknya yang lain untuk membawanya ke suatu tempat, tetapi dia lebih memilih si suami ini yang justru punya case dengan istrinya. Maka dalam konteks ini memang si suami lah yang harus bijak memilih bahwasanya dalam konteks ini komunikasikan dengan baik kepada ibunya agar supaya mungkin dia tidak perlu dilibatkan dalam persoalan membawa ibunya ke tempat tertentu, karena dalam persoalan ini ada hak istrinya pula di saat yang sama untuk dia bisa membawanya. Nah, kecuali kalau kemudian ibunya mengatakan tidak ada yang lain punya kesempatan, maka di sini dituntut istri untuk kemudian logowo bahwasanya memang suami saya ini adalah anak dari ibunya dan dia juga wajib berbakti dan berbuat baik kepada ibunya. Maka di sini ada hukum yang berbeda dalam hal konteks persoalan yang sedang dihadapi. Jadi kalau memang si suami itu adalah anak yang hanya satu-satunya yang punya kesempatan dan bisa diandalkan dalam konteks menuruti keinginan orang tua, maka silahkan saja selama kemudian si istri ini masih bisa menunda atau masih bisa dipindahkan harinya atau kesempatannya kepada waktu yang lain. Ya, itu saya kira dalam persoalan ini. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran ya,
Quran surah Maryam itu. Ya, konteksnya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya beliau senantiasa sepanjang hidupnya bisa berbuat baik kepada ibunya. Ayatnya berbunyi seperti ini, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, jadikan saya ya Allah orang, ya, laki-laki yang bisa senantiasa berbuat baik kepada ibu saya, berbakti kepada ibu saya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan jangan jadikan saya jabbaran, laki-laki yang ego, laki-laki yang tidak peduli, syaqiyya, lalu kemudian suka untuk memutuskan harapan orang. Nah, kalau kita lihat konteks ini, maka sesungguhnya kalimat yang dipakai oleh Al-Quran adalah berbuat baik. Sekali lagi, perbuatan baik. Berbuat baik, menghormati, menuruti keinginannya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang diaturkan di dalam agama. Dan ini kalau kita coba carikan korelasinya di ayat yang lain, bahwasanya sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata yang dipakai oleh Al-Quran itu adalah selama itu ma'ruf, asas kepatutan, kepantasan, kelayakan gitu. Pantas nggak kalau kita, ibu kita misalnya kita belikan baju yang harganya mungkin lebih mahal dibanding istri kita, padahal ibu kita itu sudah tua renta dan sudah tidak bisa kemana-mana. Ini kan tidak patut gitu. Kalau kemudian apalagi namanya membelikan ibu kita cincin, lalu kemudian istri kita tidak dibelikan, maka ini ada perbedaan di dalam memperlakukannya, ya. Maka dalam konteks seperti ini, maka Al-Quran mengatakan sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau di dunia ini kita memperlakukan ayah dan ibu kita itu dengan cara perlakuan yang baik, yang apalagi yang sepatutnya antara seorang anak dengan ayahnya, seorang anak dengan ibunya, tanpa kemudian menegasikan, menafikan kewajiban yang ada pada seorang suami terhadap istrinya dan anak-anaknya. Dia tetap harus apalagi namanya juga tidak boleh menafikan dan mengesampingkan hak-hak mereka untuk dinafkahi, diberikan perhatian dan seterusnya. Saya kira itu. Iya. Sebenarnya saya ingin bertanya Ustaz, tapi kasih kesempatan dulu lah. Ya, kita bergeser dulu ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Oh, dari sudut sini. Oh, dari sana. Oke. Ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusna Kasim dari Majelis Taklim Babu Salam. Pertanyaan saya, jika seorang wanita sudah menikah, maka sepenuhnya sudah hak suami atau milik suami. Di sini saya pertanyakan Pak Ustadz, apakah wajib seorang istri menafkahi orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak bekerja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tidak Ustaz? Ya, istri ya. Istri. Apakah wajib istri menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, tidak bekerja lagi? Ya. Kalau istri itu punya kemampuan, ya, kalau istrinya punya kemampuan. Kalau dia tidak punya kemampuan, tidak wajib dia untuk menafkahi orang tuanya. Dan dia tidak punya kemampuan. Makanya dua syarat tadi itu. Satu adalah dia punya kelebihan, ya, punya kelebihan harta. Jangan sampai dia tidak punya apa-apa lalu kemudian mengambil harta suaminya. Ini juga tidak bisa ditolerir. Oh, iya. Ya, karena ada sebuah kisah tuh terkait dengan persoalan ini. Ya, ada kisah seorang sahabiyah, ya, dia mengambil harta suaminya, ya, tanpa sepengetahuan suaminya, ya. Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ambil hartanya suami saya. Rasul tanya, kenapa kau ambil hartanya suamimu? Anda kan wajib untuk dinafkahi oleh suami Anda. Dia mengatakan, ya Rasul, bagaimana saya tidak mengambilnya secara sembunyi-sembunyi? Suami saya itu tidak lagi memberikan nafkah yang pantas, yang layak bagi saya.
makanya saya ambil hak saya karena saya ini harus dinafkahi. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan teks ini, maka tidak layak seorang istri kalau kemudian mengambil harta suaminya dalam rangka untuk memberikan kepada ibunya tanpa sepengetahuan suaminya. Harus tetap memberitahu suaminya, Pak, Mas, Bang, ibu saya itu kasihan sudah 2 hari tidak beli beras, tidak datang ke pasar atau tidak punya lauk di rumahnya. Bisa nggak Bang kalau kita bantu dia? Bisa nggak Mas? Kita bantu dia, kita berikan dulu untuk bekal selama 1 minggu ini, ya. Sambil misalnya saudara saya yang lain bisa juga mengulurkan bantuan. Maka ini boleh dilakukan. Seperti inilah jalurnya. Jangan ngambil sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian kalau ternyata si istri ini ternyata adalah seorang yang mapan, dia punya pekerjaan sendiri, tetap si istri ini perlu berkomunikasi dengan suaminya walaupun harta istri itu adalah untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya, tetap dia harus memberitahu suaminya. Sebagai apa? Ini bentuk takrim karena ada pemimpin tertinggi dalam rumah tangga. Jangan sampai suaminya nanti tahu, kenapa kau berikan itu? Kenapa tidak lapor-lapor sama saya? Kenapa ibu tadi bilang sama saya, Anda memberikan dia ini? Kenapa tidak beritahu saya dulu? Ya, ini menjaga perasaan seorang kepala rumah tangga. Maka komunikasi sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Saya kira itu, Bunda. Ustadz, karena pada dasarnya anak itu kan punya kewajiban untuk mengabdi kepada orang tuanya. Ya. Tapi walaupun kita sudah beristri, bersuami, jangan pernah meninggalkan komunikasi kepada apalagi suami ya. Kita harus berkomunikasi begitu. Komunikasi yang penting ya. Iya. Kalau tidak ada komunikasi, bakal lain pasti. Iya, itu bakalan runyam. Iya. Disilakan dari sayap kiri. Mungkin silakan. dari tim sebelah lagi. Oke. Oh, sudah ada. Silakan Ibu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Rahyanti Lihimi dari Majelis Taklim Babu Salam. Pertanyaan saya Pak Ustadz ini bagaimana sikap seorang pria maupun sikap seorang istri dalam mengambil sikap ketika ada konflik di dalam rumah. Nah, ini siapa yang harus kita bela? Apakah ibu atau suami atau istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap seorang suami Ya. menyelesaikan konflik ini, Ustaz. Iya, ini mungkin kalau saya coba dekati dengan paradigma saya, berarti mereka tinggal serumah. Iya, suami istri tinggal dengan ayah ibunya sekalian. Dan ketika mereka tinggal serumah itu terjadi konflik, ya, terjadi percekcokan misalnya. Nah, bagaimana seorang suami memposisikan dirinya ketika misalnya ibunya atau ayahnya ini berkonflik dengan istrinya? Maka seorang suami tidak boleh sama sekali jangan pernah mencoba untuk memberi bentakan, pukulan kepada orang tuanya, karena ini dosa besar. Itu yang harus diingat oleh pasangan suami istri yang hidup serumah satu atap dengan ayah ibunya bersama dengan istrinya. Jangan pernah Anda membentak dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata tidak terpuji kepada ibu kita atau ayah kita, karena ini adalah dosa di dalam agama kita. Nah, dalam konteks ini yang harus untuk segera diungsikan atau dipindahkan dari tempat percekcokan itu adalah istri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innahu huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu, wahai para istri, itu dialah gerbang Anda mau membawa Anda ke dalam surga, ataukah jalan yang akan membawa Anda ke dalam neraka. Apa artinya itu? Bahwasanya kalau begitu berarti si suami atau seorang suami ini perlu untuk kemudian bagaimana caranya supaya istrinya ini
terhindar dari nerakanya Allah dan bisa membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ini disadari oleh seorang suami, maka dia tentu apalagi seorang istri menyadari posisi suaminya yang seperti ini, bahwasanya dialah sang penentu istrinya ini mau ngapain, maka terjadi percekcokan seperti itu, maka orang yang paling pertama harus diantisipasi oleh si suami adalah istrinya jangan sampai terlontar kata-kata kotor, kata-kata tidak baik kepada ayah ibunya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masih satu pertanyaan lagi. Masih Silakan satu Tirta. pertanyaan lagi. Atau mau pindah di tim bagian sini? Ada tuh di Ada yang sampingnya mau bertanya? Tirta. Silakan Ibu. Bisik-bisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusni Talib dari Majelis Taklim Babus Salam. Pertanyaan saya, Ustadz, apa hukumnya seorang istri yang selalu mendahulukan orang tuanya dibanding orang tua suami? Terima kasih, Ustadz. Oke, posisinya berbalik lagi nih Ustadz. Orang tua istri yang sering didahulukan daripada orang tua suami. Ya, istri yang mendahulukan Orang orang tuanya tuanya, sendiri iya. dibanding orang tua suaminya. Ya, baik. Nah, disinilah persoalan yang seringkali menurut saya harus, kalau kita tidak bijak untuk menyikapi, maka ini juga bisa menjadi biang keladi daripada percekcokan rumah tangga. Ya. Tadi saya katakan bahwasanya kalau seandainya seorang suami mengatakan saya harus mendahulukan ibu saya dengan berdalih bahwasanya anak itu adalah milik orang tuanya, maka istri pun bisa juga berdalih begitu. Saya juga mau dahulukan ibu saya kalau begitu, bapak saya kalau begitu, saya juga kan milik orang tua saya. Maka ini paradigma yang keliru. Jangan pakai ayat atau hadis itu untuk menjadi tameng Anda untuk melanggengkan egoisme kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di sana ada batasan yang mengikat kita kalau ketika kita sudah berumah tangga, bahwasanya yang menjadi pion atau pemimpin dalam rumah tangga itu adalah suami. Maka dengan demikian ketika kita sebagai seorang istri mau melakukan tindakan apapun di dalam rumah tangga kita, menjadikan suami sebagai mitra berkomunikasi, berbicara dan membicarakan segala persoalan. Bukankah kita sudah mengawalinya dengan sebuah komitmen yang sama? Apa komitmen yang sama? Saya terima dia. Apapun baik buruknya terima. Kan bukan mengatakan saya terima kebaikannya. Ketika kita menikahinya, kita tidak mengatakan saya terima hartanya saya. Oh tidak, kita terima baik buruknya semua kita terima. Iya, cacat celahnya kita terima. Kita siap untuk membenahi ketika dia punya kekurangan, kita tutupi kekurangannya, kita angkat kelebihannya, lalu kemudian kita bisa didik, kita bisa mencoba untuk mengajaknya sebagai mitra di dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Nah, untuk itu maka egoisme ini jangan sampai berlangsung. Ya, maka ketika misalnya seorang istri mau berbuat baik kepada ibunya atau mau memperlakukan ibunya, mau mengurusi ibunya, tetap dia harus minta izin sama suaminya. Ayah, ibu saya lagi begini, lagi sakit, mau saya antar dulu ke rumah sakit karena kakak saya atau adik saya atau bapak saya tidak bisa. Maka dengan demikian tidak boleh seorang suami mengatakan, jangan, kamu tidak boleh kemana-mana. Karena itu bagian daripada bakti seorang anak kepada orang tuanya, dan itu adalah kewajiban agama. Saya kira itu. Jadi Ustadz ada 2 poin yang Ustadz katakan tadi, tanggalkan egois, Ya. dan kedua bangun komunikasi atau jadikan suami dan istri itu jadi mitra, begitu. Berkomunikasi. Bangun komunikasinya. Iya, bagaimana Luar Ibu? biasa. Paham. Iya, ibu-ibu yang ingin bertanya ditahan dulu ya, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah.
Mengharap ridhomu. Insya Allah. Insya Allah masih bersama dengan Ustadz Tulsukmi Kasim dan juga Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Babus Salam, Desa Bolotalangi Barat. Nah ini Ustadz, sebelum kita lanjutkan pertanyaan ke audiens, Tirta mau bacain pesan. Pesannya ada Tirta? Ada dari Ustadz. Ibu Mirna dari Bongomeme. Iya. Ya Ustadz, Ibu Mirna bertanya seperti ini Ustadz. Bagaimana seharusnya saya bersikap suami saya sering diatur dan lebih mendengar ibunya dibandingkan saya sebagai istrinya. Bahkan ibunya selalu membanding-bandingkan saya dengan mantan pacar suaminya. Astagfirullah. Jangan begitu Ibu. Syukron Ustadz atas jawabannya. Terima kasih. Iya, biasanya istri menangis terus ya. Aduh, kalau saya pun ada di posisi itu bakalan tidak terima. Aduh Ibu jangan begitu. Iya, ini kuncinya adalah bahwa ya seorang suami itu harus punya punya sikap kapan saat dia harus mendengar ibunya dan kapan saat dia harus mendengar istrinya. Dia harus punya sikap di situ. Misalnya dia harus mendengar istrinya dalam urusan rumah tangga yang ada di dalam rumah tangganya dia dan istrinya. Tapi dia harus mendengar ibunya, lebih mendengar ibunya kalau ini terkait dengan persoalan yang pelik yang mendera rumah tangga mereka yang kemudian tidak ada solusi, maka dia harus mendengar ibunya. Karena si suami berkonflik dengan istrinya, maka yang harus didengar adalah ibu kita. Jangan mendengar karena ini konflik. Tetapi kalau misalnya urusan bagaimana men-setting rumah, bagaimana kemudian menghadirkan perabot-perabot yang dalam rumah, bagaimana menyekolahkan anak, maka yang harus didengar sebagai mitra di dalam berumah tangga adalah istri itu sendiri. Makanya istri itu dan suami itu disebut zauj. Apa itu zauj? Zauj itu pasangan kita. Pasangan. Kalau ya ibaratnya sendal atau sepatu, kalau tidak ada salah satunya kan timpang itu. Tidak bisa berjalan maksimal, tidak elok dipandang. Maka dengan demikian dalam konteks pertanyaan tadi tidak boleh suami kemudian serampangan begitu saja lebih mendengar istrinya, tetap mendengar ibunya dibanding istrinya, tapi dia harus memilah kapan saatnya dia harus lebih mendengar ibunya dibanding istrinya dan kapan saatnya dia harus membela istrinya dan mendengarkan istrinya, menuruti istrinya dalam persoalan-persoalan rumah tangga. Ya. Nah, juga catatan terakhir adalah jangan sampai kemudian si ibu ini terlalu kepo dengan rumah tangga, dengan urusan rumah tangga anak-anaknya, sampai persoalan yang sifatnya privasi pun ibunya mau tahu. Nah, ini keliru ibu yang seperti ini. Nah, maka serahkan urusan rumah tangga itu untuk dikayuh bahteranya oleh kedua anak mereka, yaitu anaknya sendiri dengan menantunya, dan serahkan mereka untuk mencoba mendrive, mengarahkan kemana sehingga mereka bisa sampai kepada sebuah sakinah, cita-cita tertinggi dari sebuah rumah tangga. Saya kira itu, Allah a'lam. Iya, dan semoga dengan pertanyaan dari Bu Mirna ini suaminya nonton, Iya. ibunya juga nonton. Amin, amin. Sama-sama nonton. Biar terbantukan ya. Iya, biar tidak ada permasalahan lagi. Ibu Iya. jangan begitu Ibu. Oke, silakan Tirta yang bertanya, silakan dipilih. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, perkenalkan diri Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Abdullah, Majelis Taklim Babus Salam, Desa Bolotalangi Barat. Kami langsung ke pertanyaan Pak Ustadz. Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah lahir batin, dalam hukum Islam disebut apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz. Baik, namanya di dalam agama kita itu namanya nusyuz. Ya, jadi nusyuz itu pelakunya bisa istri, bisa suami. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri, di mana salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya di dalam rumah tangga.
suami kewajibannya menafkahi istrinya. Kalau dia tidak nafkahi berarti nusyuz suaminya. Ya. Istri kewajibannya adalah kewajibannya adalah meladeni ya dan mempergauli suaminya dengan baik. Ya. Maka kalau kemudian istri tidak mau digauli, ini juga nusyuz. Nah, itu. Jadi selama ini saya sering mengatakan, kalau saya di kampus saya sering mengatakan bahwasanya konotasi umum masyarakat kita, nusyuz itu selalu dikonotasikan hanya pelanggaran yang dibuat oleh seorang istri kepada suaminya. Jarang sekali kita dengar ada suami yang melakukan nusyuz, padahal Al-Quran mengatakan nusyuz itu bisa pelakunya istri, bisa pelakunya adalah suami. Ya. Kapan suami melakukan nusyuz? Kalau dia telantarkan istrinya, dia tidak nafkahi lahir batin, itu adalah sebuah nusyuz, pelanggaran. Nah, ini kalau ini dia lakukan maka tentu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdosa kepada istrinya. Karena tadi dia mengatakan saya terima dia. Kalau terima berarti terima untuk Anda ayomi, urusi, nafkahi, semuanya Anda terima. Nah, saya kira itu, wallahu a'lam. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Tirta boleh bertanya Kak Cun? Audiens dulu. Oh, Kasih audiens kesempatan dulu. Oke. Oke, kita bergeser lagi ke sini kalau ada yang mau bertanya. Ada dong. Kalau tidak ada, Tirta mau bertanya. Iya, dari Tirta aja dulu. Oke, dari Tirta dulu ya. Jadi Ustadz, ini kan tentang suami dan istri. Nah, misalnya di dalam keluarga dia sudah tinggal sendiri si suami istri ini, tetapi yang lebih mencari nafkah ini si pihak istrinya. Dia menafkahi dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya, dan juga si suami juga pengen keluarganya juga itu ternafkahi. Maksudnya di sini ibunya begitu. Menurut pandangan Ustadz, suami seperti ini harus ditinggalkankah atau harus disabarkan dulukah atau bagaimana? Diberi pencerahan. Iya. Kalau sudah diberi pencerahan Kak Cun, tapi tidak ada perubahan, itu harus bagaimana lagi begitu? Iya. Apakah harus ditinggalkan? Oke, Ustadz. Iya, baik. Istri yang seperti ini adalah istri yang luar biasa. Karena mengambil alih tugas kewajiban seorang suami di dalam menafkahi keluarganya. Dan memang ada saja kita temukan di dalam dinamika berkeluarga, ada saja suami tidak punya pekerjaan, tapi yang punya pekerjaan itu istri. Dialah yang menopang, dialah yang menghandle semua kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Bahkan dia bisa dari penghasilannya dia bisa kemudian berikan kepada ayah ibunya atau kepada saudara-saudaranya yang lain yang masih membutuhkan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada suami yang seperti ini dan kemudian tidak juga kunjung untuk bersyukur? Ya, apakah ditinggal atau bagaimana? Jangan ditinggal. Oh, jangan ditinggal dulu. Tetapi Jangan dulu. Berikan senantiasa, doakan suami ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa membukakan dia kemampuan untuk bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan pekerjaan meski itu sedikit. Ya, yang penting adalah penghasilan itu halal dan mampu menopang dirinya dan keluarganya. Walaupun mungkin tidak bisa menopang secara keseluruhan, tetapi yang penting dia punya penghasilan. Ya, dia punya penghasilan. Nah, untuk itu maka jurus yang harus kita kembangkan di dalam rumah tangga itu adalah jurus toleransi. Ya. Tasamuh, itulah istilah di dalam agama kita. Tasamuhlah. Ya. Karena kalau kemudian selalu selalu cara berpikir egois yang selalu dikembangkan, kan saya semua ini, saya yang punya saya yang punya pekerjaan, saya yang punya penghasilan, saya yang beli mobil, saya yang beli itu, maka sampai kiamat pun rumah tangga yang dikembangkan dengan asas egoisme seperti ini tidak bakalan bisa sampai kepada cita-cita sakinah itu. Perang terus siang malam, ya, dan yang menjadi korban pasti anak-anak kita. Ya, mereka lah yang akan mendapatkan imbasnya
Bayangkan kalau kemudian broken home terjadi, maka mereka terganggu ketika mereka melakukan pendidikan, mereka terganggu di masyarakat, bahkan secara psikologis mereka akan terbawa dan terhantui sampai mereka dewasa nanti. Maka hati-hatilah dengan yang seperti ini. Nah, untuk itu saya sarankan ketika konteks yang ditanyakan tadi oleh Mbak Tirta, maka bagaimana caranya istri memberikan support kepada suaminya. Ayah, boleh loh ayah, nanti saya belikan gerobak, ayah taruh di sini, nanti kita kerjasama dengan tetangga di sebelah, ayah yang kemudian bisa menjaga itu. Nah, ini cara-cara bagaimana supaya secara tidak kasar atau secara halus istri bisa memberikan support kepada suaminya agar supaya mampu memposisikan diri sebagai penafkah keluarga. Seperti itulah yang harus dikembangkan. Wallahu a'lam. Berarti kita sebagai istri jangan pernah merasa egois. Iya. Kalau bisa sabar, sabar dulu. Kalau bisa masih bisa bertahan, bertahan dulu, karena yang bakalan merasakan itu anak-anak. Iya. Yang kedua, selalu bangun komunikasi, begitu. Dan yang ketiga, kalau kita sudah punya sudah punya uang sendiri, apalagi sudah menafkahi, tidak bolehlah kita sebagai perempuan itu merasa, aduh saya yang sudah menafkahi, jadi kamu harus dengar-dengar saya. Padahal notabene suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Jadi jangan ambil tindakan tinggal ya, Iya. bicara baik-baik dulu. Iya, bicara baik-baik dulu, Iya. sabar dulu. Bicara baik-baik dulu. Iya. Nah, ini Ustadz terkait dengan kasus ini, ya sering kita temui juga di sinetron kan ya Ustadz. Ya. Iya. Ada juga ini kasus yang sama nih Ustadz. Bahkan perempuan ini sering curhat, ku menangis gitu Ustadz. Ku menangis dan ku menangis. Ya, perlakuan suami memang sudah adil antara orang tua dan istri. Tapi ya orang tuanya ya seperti meminta melebih-lebihkan gitu. Ya bagaimana ini seorang istri bersikap? Apakah terus legowo atau terus mengikuti apa yang kemauan orang tua atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, kalau ini kemudian sudah coba untuk dikomunikasikan tetapi juga tidak mempan, maka sebaiknya ini kita coba mencari pihak ketiga untuk berkomunikasi dengan suami. Pihak ketiga perlu ya Ustaz? Iya, jangan hanya ku menangis terus. Iya, tapi coba tempuh yang lain, yaitu ku mencari orang yang bisa membantu saya menyelesaikan perkara ini. Ya, itulah pentingnya ada namanya wali. Wali itu adalah pihak di dalam rumah, di dalam rumpun keluarga besar kita yang dituakan, yang menjadi rujukan semua keluarga ketika terjadi persoalan besar di dalam keluarga. Ingat, rumah tangga itu adalah cikal bakal dari sebuah bangsa. Ya, tidak ada bangsa kalau tidak ada keluarganya. Maka karena pentingnya persoalan wali ini, kita umumnya seringkali di masyarakat kita, wali itu hanya diposisikan dan hanya diterima atau diambil kalimatnya ketika ada orang menikah. Seakan-akan hanya itu tugasnya, padahal tidak. Wali itu sampai mencakup pada persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Misalnya ada bagian dari rumah tangga atau keluarga yang perlu diselesaikan rumah tangganya, maka walilah yang bisa menjadi pihak ketiga, pengkomunikasi antara dua pihak yang sedang bercekcok atau tidak pernah bisa kunjung menemukan solusi dari persoalan rumah tangganya. Itulah yang disebut sebagai wali. Wali itu adalah orang yang kita serahkan kepadanya urusan kita untuk dia bisa menghandle dan menyelesaikannya. Nah, itulah. Ternyata penting juga ya Ustadz, wali sebagai penengah gitu Ustadz. Iya. Tapi Kak Cun, jangan ada salah paham yang ada di rumah ya. Jangan ada salah paham. Biasanya pihak ketiga ini selalu identik dengan orang ketiga. Itu juga ya. Makanya jangan ada yang salah paham yang di rumah. Maksudnya pihak ketiga di sini kita mencari orang yang mampu bernegosiasi dengan kita, yang mampu meluruskan permasalahan kita ini. Awas yang di rumah jangan cari orang ketiga ini pelakor ya, jangan. Iya, jadi di sini jangan ku menangis tapi ku mencari ya. Ya, aku mencari orang yang dapat meluruskan begitu. Iya. Dan Ustadz, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini Ustadz, dari Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan sekaligus doa bersama. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, sekali lagi dalam persoalan rumah tangga, ketika kita diperhadapkan dalam sebuah dilema, memilih ibu kita atau ayah kita
dibandingkan istri kita, maka kita dudukkan masing-masing pada porsinya. Ada saat di mana kita harus berbakti dan lebih mendengar ibu atau orang tua kita, dan ada saat di mana kita harus lebih memilih dan mendengarkan istri kita sebagai pasangan hidup kita. Dalam urusan yang sifatnya lokal, rumah tangga kita, apalagi privasi ke rumah tanggaan, maka jangan sekali-kali melibatkan orang tua di dalamnya. Ya, yang didengar adalah pasangan kita, karena kita bersamanya membangun rumah tangga dan menjalankan roda rumah tangga. Nah, tetapi dalam konteks yang lain jangan pernah lupa kedua pasangan suami istri, bahwasanya ada kewajiban yang melekat di pundak mereka meski mereka sudah berstatus suami istri, yaitu mereka tetap terikat dengan orang tuanya. Ya, berbuat baik, berbakti kepadanya, karena ini adalah juga kewajiban di dalam agama kita. Tetapi yang harus diingat, tidak ada mantan orang tua, yang ada adalah mantan istri atau mantan suami. Artinya apa? Bahwasanya dalam konteks ini jangan sampai kemudian kita tenggelam dengan rumah tangga kita, lalu lupa untuk minta pendapat dan pandangan daripada kedua orang tua kita terkait dengan kebijakan-kebijakan arah perencanaan masa depan kepada kedua orang tua. Tetapi sebaliknya, jangan juga kemudian kita terlalu berada di awang-awang dan dibawa dari bayang-bayang orang tua kita, sementara kita melupakan ada pihak di dalam siang malam yang bersama-sama dengan kita membangun rumah tangga. Inilah yang harusnya senantiasa kita ajak berdiskusi dan berkomunikasi supaya bisa menyelamatkan dan sampai kepada cita-cita rumah tangga, yaitu menuju sakinah. Saya kira itu, wallahu a'lam bissawab, dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, waffiqna fi ada'i wajibina wa ala ada'i muhimmatina ka zawjin wa zawjah wa ka abin wa ka ummin fi hayatina zawjiyah. Allahumma rabbana barik lana fi usratina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi hayatina ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa waffiqna fi fi'lil khairat wa tarkil munkarati wal ma'asi wal dhunuba was sayyiat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan Sama-sama Mbak pembahasannya. Tirta. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Salam Bulon Talangi Barat, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di program Mengharap Ridhomu selanjutnya. Dan semoga dengan kehadiran Ustadz di sini bisa menambah referensi kita, pengetahuan Islam kita, terlebih tema pembahasan kita dahulukan istri atau orang tua. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Dan buat pemirsa, buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun majelis taklim ingin bergabung di program Mengharap Ridhomu, silakan datang langsung di kantor TVRI Stasiun Gorontalo bagian program, dan bisa juga melalui nomor telepon 08 13 42 57 9938. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhamu, insya Allah.